apa yang disampaikan oleh Tan Paragi di dalam videonya, ya. Oke, saya akan setel videonya dan kita lihat apa yang diceritakan terkait perang salib. Dan nanti Bapak Ibu juga boleh saja memberikan tanggapan kalau kita ada sesi untuk bergabung. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ya, oke, sudah tampil di layar video yang sebentar lagi kita akan lihat, ya, dan kita saksikan. Oke, saya putar videonya. Kita sudah membahas sejarah gereja dari kebangkitan Yesus sampai dengan perpecahan Katolik Protestan. Jika teman-teman perhatikan video-video itu, kita bisa melihat bahwa sejak semula Kristen tidak disebarkan dengan memerangi orang yang tidak seagama dengan senjata. Keadaan mulai berubah setelah invasi Islam ke Eropa. Sejak saat itu, Gereja Katolik Roma menyuruhkan perang salib untuk menahan serangan penjajah Islam. Dan sejak itu, terjadi persekusi oleh Gereja Katolik Roma terhadap aliran Kristen lain yang dianggap bidat, sampai terjadinya perpecahan dengan Kristen Protestan. Oke, sebelum lanjut Bapak Ibu, di sini Tan Paragi membuat karangan, ya, membuat karangan yang mengatakan gereja Katolik itu menyiksa kekristenan lain, ya. Saya kurang tahu sejarah dari mana yang menceritakan ini, tapi di dalam pembicaraan ini kok tidak nyambung, ya. Tadi di awal dikatakan bahwa gereja Katolik Roma itu menangkis atau menghalangi invasi Islam ke Eropa. Lalu Tan Paragi membuat kalimat baru bahwa mulai saat itulah gereja Katolik Roma, ya, menindas kekristenan lain. Saya kurang tahu itu dimuat di sejarah mana. Dan apa kaitannya dengan perang salib? Saya kurang tahu. Agak sedikit melenceng jauh dari apa yang dibahas oleh dia, ya. Karena ketika perang salib itu, ya, itu belum ada Protestan, ya. Dan kekristenan lain yang dimaksud itu yang mana? Jangan-jangan Tan Paragi ini mendukung aliran-aliran sesat yang muncul saat itu. Saya kurang tahu kekristenan lain yang mana yang ditindas oleh Katolik. Ya, mungkin Tan Paragi punya sejarah lain. Saya kurang tahu, ya. Kok dikaitkan dengan perang salib dan perpecahan Protestan. Sementara Protestan itu kan pecahnya 1517. Sementara perang salib itu kan sekitar abad 11, ya, abad 11, 12, 13. Belum ada namanya Protestan di situ. Nah, ini yang keliru, ya. Perang salib itu terjadi sebelum ada Protestan, ya. Meskipun nanti di akhir-akhirnya kan perang salib itu ada sekitar 7 kali terjadi perang salib itu, ya, dimulai dari tahun 1092 kalau tidak salah, nanti kita lihat di sejarahnya. Meskipun pada akhirnya nanti juga perpecahan Protestan itu terjadi, tetapi masih ada perang salib itu. Tapi perang salibnya berbeda. Nanti kita coba lihat, ya, ada 7 kali, ya, 7 kali terjadi perang salib itu, dan itu dengan motif, dengan tujuan, dengan latar belakang yang berbeda. Tetapi saudaraku Tan Paragi ini seperti mencampur aduk, ya, seperti mencampur aduk antara perpecahan dengan Protestan, ya, dan antara perang salib, ya. Sebenarnya kalau Tan Paragi mau jujur, harusnya menceritakannya detail, jangan lompat, ya, lompat tiba-tiba masuk ke perpecahan Protestan, itu lain cerita. Sejarah perpecahan Protestan dan perang salib itu lain ceritanya, ya. Jadi tidak sama. Sehingga tadi dikatakan ketika kan seolah-olah ketika perang salib itu Katolik Roma itu menyiksa kekristenan lain. Itu kan tadi yang mau disampaikan. Nah, ini yang saya kritisi, maka itu tidak sesuai dengan faktanya. Bagaimana itu ceritanya kok lompat, ya, dari abad 11 ke abad 16, ya.
tahun 1517. Kok jauh sekali lompatnya, ya, lompatnya jauh. Oke, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita teruskan dulu videonya, baru nanti saya akan tanggapi lagi. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Apakah setelah itu Kristen disebarkan dengan penjajahan? Saya sering mendengar tuduhan dari teman-teman Muslim yang berkata bahwa Kristen adalah agama penjajah dengan slogan Gold Glory Gospel. Seolah-olah agama Islam tidak disebarkan dengan perang dan penjajahan. Jadi pada video ini, kita akan membahas tentang sejarah Kristen pada era kolonialisme. Namun, sebelum itu, kita dengarkan dulu apa kata Ustadz Khalid Basalamaya. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Dengan ekspansi Islam seperti itu jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak, baru jizyah. Kalau mereka nolak, baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam. Disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Ini memang peperangan. Nabi SAW ekspansi Islam. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris dan kemudian kita tidak berani jihad. Nah, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya. Gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi adullahi wa aduwakum. Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Karena itu asasnya jihad. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu Oke. Meskipun videonya ini memotong videonya Pak Ustadz, tetapi saya lebih condong kepada apa yang ini ya. Oke. Menahan serangan penjajah Islam. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Itu terjadi persekusi oleh gereja. Ini saya tanggapi ini saja. Saya tidak akan tanggapi yang lain. Dan juga saya akan ceritakan tentang sejarah perang salibnya. Saya tidak tanggapi yang lain yang ada dalam video itu karena saya rasa itu bukan ranah saya yang menanggapi itu. Tapi saya menanggapi ranah ini. Dia mengatakan bahwa ketika perang salib ya, gereja Katolik Roma itu menyerang ya. Tapi ini sepertinya tidak lengkap ceritanya. Ya, tidak lengkap ceritanya. Ceritanya seperti ini. Coba kita lihat apa yang ada di buku sejarah tadi yang saya tampilkan. Saudaraku tanpa ragi ini memuat sejarah yang agak sedikit berbeda. Sebentar Bapak Ibu, saya ambil yang ada di buku saja ya, di buku yang saya beritahukan tadi bahwa saya memuat. Ini juga saya ambil dari tulisan saudaraku yang ada di Katolisitas Indonesia, karena ada persamaan dari buku yang ada yang sudah saya persiapkan juga. Oke. Ini adalah latar belakang perang salib, dan tidak ada ceritanya bahwa gereja Katolik Roma itu dalam kaitannya dengan perang salib itu menyiksa menyiksa kekristenan lain seperti yang disampaikan oleh saudaraku tanpa ragi. Maka dari itu kita coba baca sejarahnya. Saya sama sekali tidak menambahkan apa-apa karena saya takut atau khawatir bahwa saya mengajarkan yang salah. Maka dari itu saya mohon maaf kepada Romo di mana saya memfotokan buku sejarahnya ya. Buku sejarah yang beliau tulis ya. Saya akan baca. Latar belakangnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Dikatakan di sini perang salib ya.
atau juga sering disebut perang suci adalah sebuah paham yang asing dan repulsif dalam pemikiran Kristen modern. Kendati dalam pelbagai kitab ada penegasan-penegasan yang tidak meragukan eksistensinya. Dalam kitab Yosua diceritakan tentang 2 pengintai yang membunuh setiap orang di Yerikho, kecuali keluarga Rahab. Nah, ini Romo berangkat dari cerita dalam kitab suci, di mana di dalam kitab suci pun ya kita itu tidak bisa mengatakan dalam kitab suci kita itu tidak ada tentang peperangan, Bapak Ibu. Bahkan tadi tanpa ragi mengutip tulisan video dari Ustadz, dan saya mau mengatakan kekristenan tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada peperangan di dalam dirinya. Ya, bayangkan saja, kita ini kan bicara sejarah apa adanya. Bayangkan saja misalnya perangnya Protestan dan Katolik selama 30 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu silakan baca sejarahnya. Jadi tidak perlu kita mendiskreditkan orang lain, ya, agama orang lain dengan mengatakan dia agama perang. Sementara di dalam sejarah kekristenan ya juga banyak perang. Tetapi seperti pengantar yang saya berikan tadi di awal, kita melihat masa lalu itu bukan untuk mengungkit luka, tapi melihat apa kesalahan di masa lalu kita perbaiki sekarang. Bukan seperti tanpa ragi tadi, mengata-ngatai orang, mengambil video orang, mengatakan ini seolah-olah mengejek lah ya. Ada terjadi peperangan di dalam agama lain. Sementara seharusnya kita itu merefleksikan diri kita, di dalam kekristenan itu juga banyak perang. Jangan hanya menuduh satu pihak, oh ini Katolik, ini yang berbuat ini. Karena di dalam diri kita sendiri, di dalam kekristenan sendiri banyak peperangan itu. Dan di dalam perjanjian lama sendiri juga Tuhan Allah atas untuk membebaskan umat perjanjian, ya dia juga menyuruh peperangan itu. Nah, latar belakang ini nantilah yang juga menimbulkan semangat di dalam diri kekristenan ketika dilihat bahwa di daerah timur terjadi sesuatu yang tidak pas. Nah, maka dari itu saya akan bacakan saja supaya tidak melenceng jauh. Dikatakan di sini kedua orang itu melakukannya atas dasar perintah Allah. Allah yang sama tidak hanya mendorong orang-orang Israel tetapi bahkan berperang untuk mereka. Ulangan 20 ayat 4 mengisahkan Allah yang menyertai Israel dan berperang bagi mereka melawan musuh-musuh dan memberikan kemenangan bagi Israel. Malahan dalam Wahyu digambarkan perang yang tidak terelakkan antara kekuatan baik melawan yang jahat dan tiada belas kasih bagi para musuh. Soalnya adalah bagaimana sikap orang-orang Kristiani modern jika mereka membaca Alkitab yang menawarkan pandangan dan dukungan bagi adanya perang suci. Tersedianya laskar perang salib muncul dari masyarakat Eropa Barat abad ke-11. Ya. Maka saya tadi dikatakan dalam video itu tanpa lagi kok mengaitkan perang salib dengan Katolik menindas kekristenan lain. Tidak nyambung karena perang salib itu terjadi di abad ke-11, belum ada Protestan. Ya. Tersedianya laskar perang salib muncul dari masyarakat Eropa Barat abad ke-11 yang feodal dan klerikal, ya, yang telah lama terlibat dalam sengketa. Situasi ini dipandang merusak kesatuan dan persatuan sesama umat Kristen yang sebenarnya merindukan suasana tentram dan damai. Ya, ini dipakai bahasa Jawa oleh Romo yang berarti untuk merindukan kedamaian, ketentraman dan juga kebersamaan, kesatuan ya. Nah, momen ini dimanfaatkan para cerdik pandai seperti Bernardus Clairvaux, Urbanus II, Pierre de Amiens,
Dan selain itu, kebangkitan religius yang terpancar terutama dari Cluny telah mempengaruhi seluruh dunia ke kekristenan Latin. Lalu para paus menempatkan diri mereka sebagai pemimpin yang bekerja keras untuk mereformasi gereja. Oke, di sini disebutkan ada 3 nama yang disebut, yaitu Bernardus Clairvaux dan Urbanus II dan Pierre de Amiens. Ya,